Oke guys, hari ini kita mau ngebahas tentang survival kit ya. Nah, karena dalam keadaan-keadaan darurat kita emang perlu punya survival kit dalam satu kontainer yang sudah terisi dengan barang-barang yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu warawiri lagi cari-cari barang yang perlu pada saat keadaan-keadaan darurat. Nah, barang-barang itu sebisa mungkin dimasukkan dalam satu kontainer yang udah dedicated ya, untuk mewadahi komponen-komponen tersebut ya kan. Dan ada baiknya kontainer tersebut cukup durable, dari bahan-bahan yang cukup kuat, tahan banting. Ini dari bahan stainless steel ya kan. Dan sebaiknya juga dia anti air, karena di dalamnya ini ada gasket karetnya, supaya kalau just in case kita kesiram air atau kerendam air, barang-barang survival kit yang di dalamnya ini tidak mengalami kerusakan. Nah, kira-kira apa sih isinya di dalam sini? Mari kita coba buka ya kotak ini ya. Ini sebenarnya kaleng makan biasa sih ya, stainless steel kaleng makan biasa anak sekolah. Cuman ini kita bisa pakai untuk wadah survival kit ya. Ada dua pengunci di kiri dan di kanan, kita buka aja. Nah, ini ada tulisannya Doomsday Prepper. Nah, ini bagian tutupnya, karena ini datar seperti tadi saya bilang, ada seal gasket karetnya di sekeliling. Ini untuk mencegah air masuk ke dalam kontainernya ya. Dan tutupnya ini bisa dipakai untuk sebagai alas makan nantinya ya, anggap aja sebagai piring, kira-kira seperti itu. Atau juga bisa sebagai, kalau ini dibersihkan, ini bisa sebagai signal mirror ya, walaupun ini mungkin nggak terlalu memantulkan cahaya. Jadi kalau misalkan untuk minta pertolongan dari jauh, kita bisa bikin signal mirror diarahkan ke matahari ya kan, untuk memberikan tanda atau sinyal untuk minta pertolongan ke daerah lain. Barang pertama yang ada ini adalah emergency blanket. Emergency blanket ini berupa selimut dari bahan aluminium foil ya. Kita buka aja di sini. Nah, bahannya kira-kira demikian. Aluminium foil nanti digunakan seperti halnya selimut ya, dilingkupi di seluruh badan kita ya, selimut gitu. Jadi kalau kita mau stay di hutan atau dalam udara yang dingin, kita gunakan ini, karena bahan aluminium foil ini menyerap ya, bukan menyerap, seperti dia mempertahankan panas tubuh kita supaya tidak terbuang keluar. Jadi kalau kita ngebungkus badan kita dengan ini, tentu panas tubuh kita akan terkonten di dalamnya, akan tertahan di dalamnya, sehingga kita tetap bisa merasakan hangat walaupun di luar udaranya cukup dingin. Barang kedua adalah ini, ada sedikit selotip micropore 3M, bisa dilihat di sini. Untuk tujuannya untuk medis ya, untuk obat medis ini saya gepengin biar muat banyak. Terus yang gak kalah pentingnya, ini ada sarung tangan karet, sarung tangan karet biasa, glove kiri kanan. Ini just in case kita harus escape ya, atau melarikan diri ke tempat-tempat yang cukup berbahaya, atau kita harus megang barang-barang tertentu yang sebaiknya tidak kontak langsung dengan kulit ya. Ada baiknya kita pakai glove ini ya, pakai sarung tangan ini. Ini juga ada velcro-nya, dan velcro-nya itu bisa kita pakai nanti di kemudian hari untuk hal-hal yang lain. Kemudian lagi ada di sini adalah paracord ya, ini bisa dipakai sebagai gelang di tangan. Tapi juga ada, kalau dikupas dipisahkan satu persatu, ini paracordnya bisa dipakai untuk kebutuhan tali temali ya kan, untuk mengikat sesuatu atau untuk menggantung sesuatu atau untuk mancing atau dan sebagainya.
Ada juga karabinernya plastik di sini, dan ini juga di wrap dengan velcro, jadi bisa kita pakai juga velcro-nya nanti. Ada spare baterai karena di sini nanti ada senter ya. Ini ada satu paket, isinya adalah pelampung dari gabus ya, dan ada sumbu lilin, jadi kita bisa bikin semacam lilin dengan menggunakan wadah dan minyak goreng misalnya ya kan. Nanti pelampungnya ditaruh di atasnya dan ada sumbunya ditaruh di tengah-tengah sini, jadi nanti pelampungnya ngapung di atas minyak gorengnya ya kan, jadi bisa berupa lilin. Jadi tidak menggunakan lilin parafin, tapi kita bisa menggunakan minyak goreng. Ini seperti biasa ada korek api biasa ya, korek api rokok biasa. Ada strikernya, tentu ini dengan gas. Nah, ini ada duct tape, saya lilitin di badan korek apinya untuk keperluan-keperluan yang dibutuhkan, apakah untuk menambal tenda atau sebagainya ya kan. Ini duct tape saya lilitin dan make sure korek apinya menyala. Terus kemudian ada lilin kecil ini untuk keperluan penerangan, tapi hanya untuk sementara ya, karena kalau dipakai terus boros ya. Jadi untuk misalkan naruh api sebentar, nanti kemudian ditularkan ke ranting kering atau dahan kering untuk membuat api ya. Jadi ini ada lilin, kemudian nah ini ada aneka macam set ya. Ada tali, ini ada tali, dan di tengah tali ini ada silet ya, ada silet untuk cukur jenggot, jadi kita bungkus pakai tali. Dan ada beberapa karabiner. Nah, ini ada cermin seperti yang bisa dilihat nih, cermin untuk signal mirror juga, untuk bantu signal mirror. Dan karabinernya ada macam-macam ukuran, kira-kira seperti itu. Bermacam-macam ukuran, jadi bisa dipakai ya. Kebetulan ini karabiner logam semua. Dan ada karet belang, ada segumpal karet belang. Juga dilengkapi dengan velcro. Ini karet bisa dipakai untuk mengikat sesuatu atau keperluan-keperluan lain. Biasanya bisa dipakai di gelang juga, di pergelangan tangan. Ini saya masukin kembali. Kemudian ini ada korek api semacam kayak Zippo gitu ya. Ya intinya sebenarnya adalah magnesium rod sama flame-nya, sehingga besinya digoreskan. Kira-kira seperti ini. Kita strike. Ya, jadi ini ada banyak macam peralatan untuk menyalakan api ya. Jadi karena kita nggak pernah tahu dalam keadaan survival itu sejauh dan seperti apa kebutuhan akan menyalakan api ya. Kadang-kadang di perkotaan ya kita bisa menggunakan korek api biasa, tapi kalau di hutan mungkin kita harus hemat-hemat korek api gitu, kita harus pakai yang lain. Terus di sini saya juga sediakan pensil untuk menulis ya, kira-kira demikian ya, just in case kita perlu mencatat sesuatu. Ini ada fluid, satu alat multifungsi ya dari Decathlon. Geonaut, ada kompas, ada termometer ya, ada kaca pembesar juga di sini. Kaca pembesar ini juga bisa dipakai untuk menyalakan api dengan menggunakan matahari ya. Jadi
Kalau siang-siang mau nyalain api ya kita bisa hemat korek api, kita bisa pakai kaca pembesar. Dan juga ada peluit. Ini ada peluit untuk signaling atau meminta bantuan. Bisa juga untuk kode SOS ya, panjang pendek tiupnya. Kemudian ada korek api lagi. Nah, ini korek api tahan angin nih. Korek api tahan angin ini tujuannya kalau dalam keadaan angin kencang, dingin, untuk menyalakan api. Kalau pakai korek api biasa mungkin ketiup angin mati korek apinya ya. Kalau menggunakan korek api yang ini, dia tahan angin, jadi ditiup pun, kena angin pun, kita punya cukup sekitar 10 detik atau mungkin 15 detik untuk menggunakan ini, dan dia tidak akan mati. Korek apinya terkonten dalam kontainer yang cukup baik. Ini strikernya, ini ada sewing kit, ada satu set alat untuk menjahit ya, jarum, aneka benang, kancing, just in case ada yang bolong ya kan, celana atau apa bolong, bisa diselamatkan lah dengan ini ada vaselin atau petroleum jelly. Jadi ini gunanya untuk dicampur ke cotton atau kapas ya. Setelah dia cukup lembab dengan ini, maka dia jadi lebih mudah terbakar karena ini cukup flammable. Jadi ini untuk membantu kalau kita bikin api mengalami sulit gitu ya, mengalami kesulitan ya, apinya susah nyala ya, kita pakai inilah, pakai katun, pakai kain, dibasahin sedikit ke sini, terus dibakar akan jadi lebih mudah menyala. Terus kemudian ada flashlight seperti biasa, sederhana, bisa zoom, bisa enggak. Ini flashlightnya saya simpan, baterainya di dalam, cuman saya halangi kertas supaya baterainya nggak bocor. Cukuplah, bisa fokus, bisa lebar. Nah, ini kalau nyimpen baterai dalam suatu senter, ada baiknya dihalangin dengan kertas ya, supaya aliran listriknya nggak bocor atau bagaimana ya. Jadi nanti pas mau dipakai baterainya tetap ada, jangan ntar pas mau dipakai mati lagi senternya, udah darurat mati lagi senternya. Terus yang kemudian ini kita punya pulpen untuk menulis seperti biasa, pulpen biasa di sini. Diputar ya keluarinnya. Tapi di ujung satunya lagi ini adalah glass breaker. Ini cukup tajam dan keras. Jadi kalau just in case dalam keadaan darurat kita harus mecahin kaca, kita bisa pakai ini. Ujungnya ini cukup tajam. Gitu. Kemudian ya penting tusuk gigi. Kemudian ini alat untuk menyalakan api seperti biasa ya, ferrosium rod ya, batang besi ya kan, dengan strikernya. Nah, ini ada magnet nempel, saya bawa magnet kecil dengan batang besinya. Nah, ini nanti digoreskan supaya mengeluarkan bunga api. Terus kita punya satu set macam-macam obat. Di dalamnya ini ada macam-macam obat ya. Ada tisu, ada obat alergi ya, ada obat painkiller, ada arang ya, norit sebenarnya ini arang, ada pinset, ada alkohol swab, ada obat alergi, ada sabun juga, sabun lembaran ini. Ini berupa sabun lembaran, ambil selembar bisa buat mandi. Ada penghangat tubuh pakai fix gitu ya, seperti gel. Ada tisu yang tablet, jadi harus dibasahin nanti bisa dipakai untuk sebagai tisu. Kemudian saya ada zip tie. Zip tie ini berguna untuk apapun ya, ada macam-macam ukuran, macam-macam warna. Sekaligus saya taruh di menjepit kertas ini, binder, jadi bisa sekaligus untuk
megang si zip tie-nya, sekaligus dia juga bisa dipakai untuk suatu hal yang kita perlukan nanti. Kemudian kita punya ini ada cantolan casing case kita untuk bawa macam-macam barang yang perlu dibawa dengan cantolan. Ini bisa dicantolin ke sabuk, ya kan, ke belt seperti ini. Jadi bisa buat gandulin macam-macam barang. Kita juga punya sendok, ya, sendok garpu lah, spork kalau bahasa Inggrisnya ya, sendok dan garpu jadi satu. Ini lipat dibuka gini, ceklek, lipat bisa seperti ini. Jadi bisa hemat tempat ya. Berikutnya kita punya kantong zip biasa ya, kita untuk, jadi kalau barang-barang ini semuanya udah di luar bisa diwadahin pakai kantong ini. Kemudian kita punya tali ya, ini tali 2 meter saya masukin ke dalam heat shrinking tube ya. Heat shrinking tube ini nanti bisa dipotong sesuai kebutuhan, kemudian dipanasin, nanti dia bisa menyusut untuk aneka keperluan gitu. Jadi untuk menghemat tempat, talinya saya masukin ke dalam sini gitu. Tali ini bukan paracord ya, tali ini bisa mulur sedikit mulur, tapi cukup untuk buat mengikat misalkan ranting-ranting pohon atau keperluan untuk pembuatan tenda dan sebagainya. Ada kantong lagi di sini. Kotor. Ada kantong lagi di sini. Nah, ini juga ada kaca pembesar, magnifying, untuk bikin api juga bisa ya, untuk baca peta ya, untuk memperbesar gambar atau untuk bikin api dari matahari. Nah, ada juga ini multi tools ya, macam-macam bisa dipakai. Ada penggaris ya, ada menentu arah ya, ada busur derajat ya, ini kayaknya dibagi per 30 derajat. Ada buat kunci segi 6 ya di sini, untuk buka kunci segi 6, macam-macam ukuran, pembuka botol, ada pisau, ada flathead screwdriver ya di sini, obeng minus ya, obeng minus ini ada gergaji kecil. Terus ini bisa dibuat digantungin sebagai gantungan kunci, kira-kira gitu. Kantong sama seperti tadi. Ada masker ya, masker biasa ya, untuk just in case kita masuk ke daerah yang banyak berdebu ya kan, atau ada abu vulkanik dan sebagainya. Ini ada dua pieces bisa dipakai. Dan yang terakhir kita akan bahas multi tools dari Leatherman. Ya, sebelum bahas mengenai survival kit Leatherman ini, wadahnya ini sendiri bisa berfungsi sebagai wadah untuk memasak ya. Tinggal di bawahnya dipasang api atau kompor ya sejenisnya, kita bisa masak di atas ini ya kan. Jadi tadi tutupnya bisa dipakai buat makan, ininya dipakai untuk masak. Jadi bahan masakan bisa dimasukin di sini, telur lah apa segala macam, masak indomie mungkin bisa juga ya. Karena ini stainless, tahan panas dan cukup durable. Nah, kira-kira begitulah penjelasan survival kit hari ini, khusus untuk Leatherman multi tools. Kita akan bahas terpisah ya dalam episode lainnya. Sampai jumpa.